Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini, saya akan membahas gimana cara melatih penyerang target man agar mencetak banyak gol seperti Didier Drogba, legenda Chelsea. Nah, rencananya hari ini saya akan melatih pemain ini dari kualitas 99 sampai punya kualitas 140 atau setara dengan kualitas bintang 8. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira gimana cara melatihnya dan drill latihan apa saja yang akan saya gunakan, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Didier Drogba, OVR-nya 99. Jadi dia hanya butuh 1% lagi untuk memiliki kualitas bintang 6. Usianya 20 tahun. Saat ini dia hanya bisa bermain di satu posisi dan dia belum memiliki keahlian khusus sama sekali. Tinggi badan 194 cm, berat badan 90 kg, dan kaki terbaiknya kanan. Untuk playstyle-nya sendiri target man, dan saat ini dia masih belum diturunkan sama sekali karena masih ada pemain inti di skuad utama. Jadi sebelum dia diturunkan, saya akan meningkatkan kualitasnya guys. Oke, sebenarnya ketika kualitas pemain sudah besar seperti ini, akan sangat sulit untuk menambah keahlian khusus maupun posisi baru guys. Tapi karena ya si pemilik akun ingin agar saya membangun skuadnya agar bagus, dan kebetulan untuk keahlian khusus juga masih belum terbuka ya guys ya. Jadi kita akan menambah dan melatih keahlian khususnya terlebih dahulu. Dan agar sesi latihannya lebih cepat, di sini saya akan melatih keahlian khusus spesialis penendang bebas. Sebenarnya bisa aja kita latih keahlian khusus penyelesaian 1-on-1, tapi menurut saya lebih efektif spesialis penendang bebas menurut saya guys. Dan oke, langsung aja kita start aja. Tapi perlu diingat, ketika kualitas pemain sudah besar seperti ini, biasanya untuk melatih keahlian khusus akan sedikit lebih sulit dan akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi. Jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin ingin melatih keahlian khusus, pastikan kualitas pemain masih rendah, kualitas bintang 3 atau bintang 4. Kalau udah bintang 5+ biasanya akan lebih susah dan akan lebih banyak menghabiskan paket istirahat atau booster kondisi guys, atau istilahnya cendol ya guys ya. Oke, dan sekarang keahlian khusus sudah kita pilih. Selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat untuk melatih keahlian khusus. Kondisi pemain akan minus 20,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, seperti yang saya bahas tadi bahwa akan sulit melatih keahlian khusus ketika kualitas pemain sudah terlalu besar. Nah, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya AutoClicker dan cara menggunakannya sangat mudah. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Kemudian jika keluar seperti ini, klik OK, lalu klik aplikasi yang di-download, kemudian klik AutoClicker. Kita bisa nonaktifkan sementara, lalu klik berhenti, aktifkan lagi. Kita tunggu 10 detik. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita bisa kembali, lalu klik aplikasi AutoClickernya dan aktifkan mode multi target. Oke, di sini kita bisa atur sendiri ya guys ya. Dan untuk menambah kliknya sendiri, kalian bisa klik tanda plus seperti ini, lalu geser ke posisi yang seperti ini guys.
Dan untuk jeda waktu kliknya bisa kalian sesuaikan ya, mulai dari 100 sampai 70, terserah teman-teman. Kalau misalkan emang perangkatnya bagus dan jaringan internetnya stabil, kalian bisa pakai 70 juga nggak apa-apa. Tapi kalau internetnya jelek dan HP-nya nggak support, lebih baik pakai 100 biar nggak ngeklik asal-asalan guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Nah, setelah selesai diatur, selanjutnya kita close saja seperti ini, lalu kita lanjutkan sesi latihannya lagi. Nah, perlu diingat untuk sesi latihan individu seperti ini bakal memakan waktu yang sangat lama. Jadi saya nggak akan bikin full videonya, jadi nanti kita skip aja. Dan buat teman-teman yang nanya, Bang, berapa kali sih kita melakukan sesi latihan sampai kalian khusus selesai? Jujur saya nggak menghitung, jadi saya ulangi terus-menerus sampai nanti keahlian khususnya selesai. Dan ini juga berlaku untuk melatih skill dan juga atributnya ya guys ya. Oke, dan untuk melatih pemain secara individu saya sudah disiapkan modal yang cukup banyak. Sebenarnya kemarin kita dikasih modal 5.000 token dan saya udah latih 2 pemain dari kualitas bintang 3 ke bintang 8. Sekarang saya akan lanjutkan sesi latihannya lagi, dan fokus utama saya yaitu melatih striker. Dan kali ini modalnya berkurang, tinggal 3.941 token untuk melatih beberapa pemain lagi nanti setelah kita melatih striker. Oke, sekarang kita bisa pulihkan kondisinya dan kita akan membakar 46 token untuk mendapatkan 50 paket istirahat. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan lagi sesi latihannya sampai keahlian khususnya selesai. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, kita bisa melihat jika ada tanda seperti ini, pastikan kalian klik lalu kalian buka untuk potensi gaya mainnya ya guys ya. Dan untuk level pertama gratis, jadi level selanjutnya kita bakal bayar 1 penguat gaya main. Oke, setelah itu kita bisa pulihkan kembali kondisi pemain kita, lalu kita lanjutkan sesi latihannya. Oke guys, sebentar lagi keahlian khusus penyerang target man ini akan selesai, tapi sayang banget paket istirahatnya habis, jadi kita terpaksa harus bakar 46 token lagi. Jadi sebenarnya pemain ini lumayan fast trainer ya guys ya, soalnya kualitas pemain ini sudah cukup besar, tapi kita menghabiskan sekitar tadi berapa, 46 token, berarti 50 paket istirahat lebih, udah hampir selesai. Jadi termasuk cepet guys, termasuk cepet. Nah, ini adalah salah satu pemain fast trainer ya guys ya. Kita bakar lagi 50 paket istirahat dan kita lanjutkan lagi sesi latihannya guys. Kita lanjutkan lagi sesi latihannya sampai keahlian khususnya selesai. Oke, dan sekarang kita lihat Didier Drogba sudah memiliki 1 keahlian khusus spesialis penendang bebas. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus melatih skill atau atribut kuncinya guys. Dan untuk penyerang target man, atribut kuncinya tetap pada finishing, shooting, kemudian didukung oleh kekuatan, penempatan posisi, dan juga sundulan. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan yaitu membentuk atribut kuncinya terlebih dahulu, yaitu finishing dan juga shooting. Sekalian ningkatin atribut pendukungnya, yaitu kekuatan guys. Nah, pada sesi latihan yang pertama kita bisa menggunakan drill latihan teknik menembak. Isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat ya guys ya. Oke guys, singkat cerita, sekarang atribut tembakan penyerang target man ini udah meningkat ya guys ya. Tapi booster kondisi ternyata sudah berkurang lagi. Jadi biar prosesnya lebih cepat, saya akan menukar 46 token dengan 50 paket istirahat lagi guys.
Ya, kita tukar secukupnya ya guys ya. Oke, sementara kita akan beli 200 paket istirahat dulu guys. Ya, kita bakar token kita buat melatih pemain secara individu. Nah, buat teman-teman yang nanya, Bang, itu kan tokennya ada banyak banget ya, kenapa nggak pakai pelatih pribadi aja Bang, biar cepet, nggak usah di latmil? Oke, kalau pakai pelatih pribadi memang bisa guys, kita bisa aja melatih pemain menggunakan pelatih pribadi sampai kualitas 140-an ya guys ya. Tapi kalau misalkan kita nggak bentuk dulu atributnya, jadi bakal lebih boros booster kondisi guys. Kalau ke bintang 9 kita lihat biayanya sangat mahal. Untuk itu kita harus membentuk atribut kuncinya dulu, baru nanti kalau misalkan kalian mau pakai pelatih pribadi juga nggak apa-apa, tapi minusnya atribut gelapnya bakal naik. Beda dengan ketika kita melatih pemain secara individu, jadi kita bisa fokus melatih atribut terangnya aja guys, gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi sesi latihannya guys. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali dan kita juga sudah menghabiskan cukup banyak booster kondisi, sekarang atribut finishing sudah meningkat di angka 160, 164, kemudian shooting atau tembakan di angka 160, kekuatan di angka 157 guys. Nah, pada sesi latihan selanjutnya saya akan tetap fokus membentuk atribut kuncinya terlebih dahulu, yaitu penyelesaian sekalian ningkatin atribut passing, kemudian penempatan posisi dan juga kreativitas menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu drill latihan umpan sebelum tembakan. Ya, di sini ada beberapa atribut penting yang akan kita latih, dan semua atribut yang ada di drill latihan ini semuanya atribut terang ya guys ya. Ada penempatan posisi, kreativitas, passing, finishing, dan kalau antisipasi sendiri ini khusus untuk melatih kiper. Kondisi pemain akan minus 16,2% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa kita ulangi lagi sesi latihannya berulang kali sampai nanti atribut penyelesaian meningkat di angka 180%. Setelah itu kita bisa ubah drill latihannya lagi. Nah, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut finishing sudah meningkat di angka 200 ya guys ya. Tadi rencananya mau saya tingkatkan ke 180, tapi nanggung, akhirnya saya gas lagi ke 200. Oke, pada sesi latihan selanjutnya saya akan fokus ningkatin atribut shooting atau tembakan, passing, dan juga kecepatan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Nah, kondisi pemain akan minus 8,1% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, seperti biasa kita lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke guys, sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 180, kemudian passing di angka 160. Nah, pada sesi latihan selanjutnya saya akan fokus ningkatin
atribut yang masih rendah, salah satunya yaitu atribut dribble. Nah, untuk meningkatkan atribut dribble, kita bisa menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu kontrol bola, sekalian ningkatin kreativitas, dribble, dan juga sundulan ya guys ya. Kondisi pemain akan minus 4,5% prosesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Nah, setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan kontrol bola, sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 160, kemudian dribble meningkat di angka 131. Dan pada sesi latihan selanjutnya, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut sundulan juga cukup penting ya guys ya. Jadi kita akan meningkatkan kembali atribut sundulan, kemudian tembakan dan juga penyelesaian menggunakan drill latihan permainan sayap. Oke, kita akan tingkatkan lagi atribut kuncinya, sekalian naikin atribut sundulan. Kondisi pemain akan minus 16,2% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi, lalu mulai latihan. Ya, seperti biasa, ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke guys, tidak terasa sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 210, tembakan 190, sundulan 144. Dan kali ini kita akan fokus lagi ningkatin atribut sundulan ya guys ya, dan juga tembakan menggunakan drill latihan menyerang, yaitu umpan bola mati. Jadi saya akan melatih atribut tembakan sampai di angka 200%. Setelah itu kita bisa fokus melatih atribut lainnya guys. Oke, singkat cerita, setelah kita melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut sundulan sudah meningkat di angka 160, kemudian atribut tembakan sudah meningkat di angka 207. Nah, pada sesi latihan selanjutnya, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble. Kita akan genapin ke 140 ya guys ya. Sekalian melatih atribut speed atau kecepatan menggunakan drill latihan sprint. Oke, kita akan menggunakan drill latihan sprint untuk meningkatkan atribut dribble dan kecepatannya guys. Seperti biasa, kita ulangi sesi latihannya berulang kali. Dan perlu diingat, saya tidak menghitung berapa kali saya melakukan sesi latihan, tapi saya menghitung berapa persen atribut yang saya dapatkan. Nah, setelah memastikan atribut kecepatan sudah meningkat di angka 140, dribble meningkat di angka 140, sekarang kita bisa kembali membentuk atribut pendukung ya guys ya, yaitu penempatan posisi, dimana penempatan posisi sendiri sangat penting sekali untuk seorang striker dengan gaya main target man. So, untuk meningkatkan atribut penempatan posisi, kita bisa menggunakan drill latihan analisis video. Bukan, kita gunakan drill latihan pertahanan segaris. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Sebenarnya bisa aja kita menggunakan drill latihan analisis video, tapi atribut kreativitas memang sudah cukup tinggi, jadi nggak perlu ya guys ya. Nah, sekarang atribut penempatan posisi sudah meningkat di angka 170-an guys. Selanjutnya saya akan fokus ningkatin atribut kekuatan. Nah, untuk meningkatkan atribut kekuatan,
saya akan menggunakan drill latihan fisik dan mental, yaitu drill latihan kebugaran. Oke, kita bisa ulangi sesi latihan ini berulang kali sampai atributnya meningkat ya guys ya. Oke, sekarang atribut kekuatan sudah meningkat di angka 180 guys. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita akan kembali meningkatkan atribut sundulan ya guys ya. Dan untuk meningkatkan atribut sundulan, kali ini saya akan menggunakan drill latihan bertahan, yaitu drill latihan antisipasi bola atas. Oke, seperti biasa kita ulangi lagi sesi latihannya guys. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga sesi latihan kali ini. Dan sekarang kualitas Didier Drogba, penyerang target man, sudah meningkat dari yang sebelumnya hanya punya kualitas bintang 6 atau bintang 5 mau ke 6 ya. Kita anggap aja bintang 6. Sekarang dia udah punya kualitas bintang 7 atau setara dengan kualitas 140 guys. Nah, agar nanti atributnya bisa meningkat, di sini kita bisa meningkatkan tiernya ya guys ya. Di sini kita bisa tingkatkan tiernya, tapi terserah kalau misalkan kalian nggak mau tingkatin juga nggak apa-apa. Tapi agar nanti pemain ini bisa mendapatkan peningkat atribut sebesar plus 10 dan peningkat kualitas plus 6, kalian bisa gunakan peningkat tier ini guys. Seperti itu guys. Dan untuk atribut kuncinya di sini teman-teman bisa perhatikan, untuk atribut kuncinya sendiri yaitu penyelesaian dan tembakan didukung oleh kekuatan. Tujuannya agar dia bisa duel dengan back tengah, soalnya back tengah juga memiliki atribut terang, kekuatan, penempatan posisi, dan juga sundulan yang bagus. Nah, alasan kenapa passingnya tinggi di sini memang sengaja, soalnya penyerang target man adalah si pemantul ya guys ya. Dia menjadi target di depan, tapi kadang kalau misalkan dia dapat bola, dia selalu nunggu rekan setimnya, dan biasanya bolanya akan dikembalikan ke rekan setimnya, lalu dia masuk ke ruang yang kosong, kemudian si temannya itu ngasih umpan crossing atau ngasih umpan terobosan ke si target man ini guys. Jadi seperti itu guys, itu dia kenapa passingnya bagus. Dan kreativitas juga penting, soalnya kalau misalkan dia kreativitasnya tinggi, jadi dia bisa mencetak gol di saat situasi yang sulit sekalipun. Jadi seperti itu ya guys ya. Kemudian penempatan posisi juga penting banget untuk seorang target man, soalnya kalau misalkan penempatan posisinya bagus, ketika rekan setimnya ngasih long pass atau umpan-umpan jarak jauh dari belakang, dia berada di tempat yang tepat dan bisa menerima bola dengan baik. Sementara atribut sundulan penting banget untuk menerima umpan-umpan crossing dari pemain sayap guys. Dan kadang target man juga sering membantu tim kita ketika bertahan. Jadi saat situasi bola mati, penyerang target man juga sangat dibutuhkan di area kotak penalti kita untuk menghalau umpan lawan guys, untuk menghalau tendangan sudut dari lawan. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan untuk review lebih jelasnya, untuk review gameplay pertandingannya mungkin kita akan bahas setelah saya melatih semua pemain milik Bang Apik beberapa hari ke depan. Nanti kita lihat aja, semoga saya bisa segera menyelesaikan Joki Latmil
milik Bang Apik ini. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin menggunakan jasa saya, kalian juga bisa hubungi saya langsung via WhatsApp, dan nomornya sudah disematkan di deskripsi. Atau kalian bisa juga DM ke Instagram saya, tapi jujur kalau Instagram saya jarang buka ya guys ya. Jadi ya mungkin ada teman-teman yang mau menghubungi saya mengenai jasa joki Latmil atau mungkin mau top up, kalian bisa hubungi saya via WhatsApp, dan nomornya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Makasih juga buat membership NN Top 11, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.